Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara, dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam, saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri topik tentang doa. Kita akan belajar bagaimana mengalami doa yang berkuasa, bagaimana mengalami jawaban doa dalam perkara-perkara besar. Saya percaya setiap saudara merindukan saudara mengalami perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Doa-doa saudara dijawab dalam perkara-perkara besar di dalam hidup saudara. Dan firman Tuhan berkata saudara, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan malah, Allah sanggup kerjakan dan Allah mau kerjakan. Nah, hanya seringkali saudara kita tidak memahami bagaimana Allah bekerja menjawab doa-doa kita, atau kita juga tidak memahami bagaimana dan apa yang harus kita lakukan supaya Allah menjawab doa-doa kita dan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu belajar dan terus belajar apa yang harus kita lakukan supaya Allah menyatakan perkara-perkara besar melalui doa-doa kita, dan apa yang perlu kita pahami bagaimana Allah mengerjakan perkara besar dalam doa-doa kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini saudara adalah dari Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 20 sampai ayat 26. Kita akan belajar dari sana saudara, bagaimana kita mengalami perkara-perkara besar melalui doa-doa kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Kita akan gali firman Tuhan secara objektif supaya kita menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 20 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan,
Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yesus mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya melalui satu peristiwa, yaitu Yesus mengutuk pohon ara dan pohon ara tersebut menjadi kering. Dan peristiwa itulah, kejadian itulah yang dipakai oleh Yesus untuk mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka harus berdoa dan bagaimana mereka mengalami perkara besar. Nah, saudara, di sini kejadiannya luar biasa, di mana Yesus mencari buah dari pohon ara, tetapi ketika tidak mendapat apa-apa dari pohon ara tersebut kecuali daun-daunnya. Itu ada di perikop di ayat 12, saudara. Akhirnya Yesus mengutuk pohon ara tersebut. Dan setelah Yesus mengutuk pohon ara itu, maka ketika Yesus dan murid-muridnya lewat lagi dari sana keesokan harinya, maka pagi-pagi ketika Yesus lewat dari sana, murid-muridnya melihat pohon ara tadi sudah kering. Jadi pohon ara yang begitu lebatnya tapi tanpa buah. Karena tidak ada buah, akhirnya Yesus mengutuk pohon ara itu. Dan keesokan harinya, pohon ara yang dikutuk tadi menjadi kering. Itu satu hal yang luar biasa bagi murid-murid. Itu hal besar yang terjadi di depan murid-murid. Bahkan pohon pun ketika Yesus kutuk, pohon itu menjadi kering. Pohon yang besar dan rindang pun ketika Yesus mengutuknya, maka pohon itu menjadi kering. Dan pada waktu itu keherananlah murid-murid, khususnya Petrus. Mereka takjub, mereka keheranan, lalu berkata kepada Yesus, "Lihatlah, Rabi, pohon ara yang kau kutuk itu sudah menjadi kering." Mereka kaget, mereka kagum melihat pohon ara yang sudah dikutuk itu menjadi kering. Lalu mereka melaporkan kepada Yesus. Nah, dari sanalah Yesus mulai mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya. Ada 3 hal yang akan kita belajar, saudara. Bagaimana supaya kita mengalami perkara besar. Bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan dalam perkara-perkara yang besar. Saya percaya melalui renungan malam hari ini, saudara akan semakin semangat untuk berdoa. Saudara akan semakin berapi-api dan berkobar untuk berdoa. Dan saya percaya melalui renungan malam hari ini, saudara akan mengalami perkara-perkara besar. Dalam doa-doa saudara, Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kita akan lihat bersama, saudara. Yang pertama, bagaimana supaya perkara besar terjadi melalui doa-doa kita. Lihat jawaban Yesus mulai ayat 22. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Saudara, yang pertama yang saya lihat di sini adalah bahwa di mana sebelumnya ada terjadi satu peristiwa, pohon ara dikutuk dan menjadi kering. Dan ketika murid-muridnya terkagum-kagum dan melaporkan hal itu kepada Yesus, akhirnya Yesus berkata bahwa barang siapa berkata kepada gunung ini, tercampaklah ke dalam laut. Mana lebih dahsyat, berkata kepada pohon, mengutuk pohon lalu menjadi kering, atau berkata kepada gunung, beranjaklah dan tercampaklah, dan gunung beranjak dan tercampak. Tentu saja jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar berkata kepada gunung, beranjaklah dan tercampaklah.
Artinya apa? Hal pertama yang Yesus mau tegaskan di sini, saudara, bahwa jangankan pohon ara yang kering aku kutuk, bahkan hal yang lebih besar dari itu bisa terjadi. Jika kamu berkata kepada gunung ini saja beranjak, itu bisa terjadi. Artinya yang pertama, Yesus mau mengajarkan bahwa jangan kamu terkagum-kagum dengan hal kecil itu. Hal lebih besar pun bisa terjadi. Itu kira-kira yang mau diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Hal pertama, bahwa hal yang jauh lebih besar itu bisa terjadi. Nah, itu sebabnya Yesus berkata, apabila kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah. Artinya apa? Yesus mau mengajarkan bahwa berdoalah, doakanlah hal-hal yang besar. Doakanlah perkara-perkara yang besar. Mohonkanlah perkara-perkara yang besar di hadapan Tuhan, saudara. Itu yang mau diajarkan oleh Yesus. Artinya perbesar doamu, perbesar permohonanmu. Kalau hari ini engkau berdoa untuk hal-hal yang biasa, Yesus berkata, gunung ini kau perintahkan beranjak pun akan beranjak. Artinya perbesar doamu. Doakanlah hal-hal yang luar biasa di dalam hidupmu. Nah, saudara, ini hal yang mungkin jarang saudara dengar. Tetapi itulah yang diajarkan Tuhan Yesus di sini. Bukan hanya pohon ara menjadi kering, gunung ini sekalipun bisa beranjak. Artinya hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang kau lihat hari ini, itu bisa terjadi ketika engkau memohon hal-hal yang lebih besar dari apa yang kau lihat hari ini. Saudara, seberapa banyak kita berdoa, doa-doa kita seringkali hanya doa rutinitas, doa kebiasaan. Dan seberapa banyak kita berdoa, hanya berdoa masalah hal-hal sepele dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pikir tidak ada salahnya jika setiap hari kita berdoa, Tuhan menjagai kita, Tuhan melindungi kita, itu juga hal-hal yang luar biasa. Tetapi seringkali itu sudah doa rutinitas dan tidak ada hal-hal besar yang kita ingin lihat. Perkara-perkara besar yang kita doakan, yang kita ingin lihat itu terjadi dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya saudara, dalam kita menjalani hari-hari kita, kita tidak terlalu bersemangat, kita tidak terlalu berapi-api, kita tidak terlalu termotivasi, saudara. Kenapa? Karena kita menjalaninya dengan biasa-biasa saja. Yesus mau saudara mengalami perkara besar dalam hidup saudara, sehingga dia mau saudara mendoakan perkara-perkara yang dahsyat dan besar di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, saya banyak pengalaman. Salah satu pengalaman yang saya alami dalam hidup saya adalah pada saat saya selesai SMA, saya masuk sekolah Alkitab. Dan kemudian selesai sekolah Alkitab itu, saya rindu untuk bisa kuliah. Dan waktu itu di sekolah Alkitab saja, saya sudah membiayai diri sendiri. Ada orang tua yang membantu, tetapi tidak sepenuhnya. Lalu kemudian akhirnya saya rindu untuk kuliah. Dan singkat cerita, saudara, saya ingat satu kali saya duduk dengan istri saya. Saya menuliskan bahwa satu saat saya bisa menyelesaikan S2. Padahal waktu itu dalam menyelesaikan S1 saja saya begitu berat. Hanya pertolongan Tuhan selalu ada. Ada seorang hamba Tuhan yang menjadi orang tua rohani saya. Dia berkata bahwa saya harus sekolah dan dia ikut berpartisipasi untuk membiayai perkuliahan saya. Jadi waktu itu saya kuliah S1 dan akhirnya saya menyelesaikan S1 sekalipun begitu berat, saudara. Lalu saya berkata kepada istri saya, kami tuliskan dalam buku harian kami bahwa saya akan menyelesaikan S2. Lalu kemudian kami mulai doakan. Dan kemudian, saudara, apa yang terjadi? Akhirnya saya bisa masuk S2, akhirnya saya bisa menyelesaikan S2, dan saya melakukan itu bukan di universitas kecil, saudara. Saya melakukannya malah di universitas yang sangat dikenal, universitas teologi yang sangat dikenal, sekolah teologi yang sangat dikenal.
Jadi saya mengalami pergumulan di perjalanannya dalam menyelesaikan S2, tetapi doa-doa itu dijawab oleh Tuhan. Bahkan pada akhirnya selesai saya S2, akhirnya saya memasuki S3 lagi dan hampir menyelesaikan S3 tersebut. Nah, saudara, yang saya lihat di sini adalah bahwa malah lebih dari apa yang kudoakan itu bisa dikerjakan oleh Tuhan. Saya menceritakan ini bagi sebagian orang mungkin biasa, saudara. Tapi bagi saya yang merintis pelayanan di sebuah gereja kecil di desa kecil yang hari ini pun saya menggembalakan di desa ini, saudara, di desa yang kecil. Saya merintis gereja di sini dan kemudian saya sekolah, membiayai sekolah saya, itu satu pergumulan yang berat. Tetapi ketika saya memulainya, Allah mengirimkan orang-orang yang saya tidak pernah meminta, tetapi mereka malah rindu untuk menolong. Dan saya menyelesaikan S3 juga begitu, saudara. Dan akhirnya S3 itu hampir selesai. Padahal dalam catatan itu yang telah kami doakan, itu hanya mendoakan selesai S2 sebenarnya. Tapi Tuhan malah mengizinkan saya masuk S3. Bukankah itu sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan? Bukankah itu satu bukti bahwa lebih dari apa yang kita doakan Allah kerjakan dalam hidup kita? Itu yang Yesus mau ajarkan di sini, saudara, bahwa doakanlah, mohonkanlah perkara-perkara besar dalam hidupmu. Jangan jalani hidupmu dengan biasa-biasa saja. Jangan doakan hal-hal biasa-biasa saja, tetapi mulai untuk merenung dan mulai mendoakan perkara-perkara besar yang sesuai dengan konteks kehidupan saudara. Khususnya saudara yang masih muda saat ini, saya mendorong saudara untuk bermimpi besar dan doakan hal-hal besar dalam kehidupan saudara. Dan orang-orang yang sudah tua juga, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam sisa hidup saudara, Allah bisa melakukan perkara dahsyat yang akan menjadi jejak, yang akan menjadi sejarah dalam hidup saudara ketika saudara mengimpikan dan mendoakan, menyerukan hal-hal besar kepada Tuhan di dalam hidup saudara. Itu sebabnya saat ini mulai berpikir, mulai merenung, dan mulai mendoakan hal-hal besar dalam hidup saudara sesuai dengan konteks kehidupan saudara. Hal-hal besar sehubungan dengan hidup saudara, hal-hal besar sehubungan dengan ekonomi saudara, hal-hal besar sehubungan dengan pelayanan saudara kepada Tuhan, hal-hal besar sehubungan dengan usaha pekerjaan saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Mulai kita mengimpikan hal-hal besar dan memohon hal-hal dan perkara-perkara besar daripada Tuhan saudara, maka kita akan melihat Allah mengerjakan perkara yang besar, perkara yang dahsyat di dalam hidup kita. Jadi yang pertama, untuk kita mengalami jawaban doa yang dahsyat dalam hidup kita, doakanlah perkara-perkara besar. Doakanlah hal-hal besar. Karena bagaimana saudara bisa mengalami perkara besar, bagaimana saudara bisa mengalami perkara yang dahsyat kalau yang saudara minta hal kecil dan saudara menjalani hidup saudara dengan cara-cara kecil, dengan cara-cara sepele saudara. Kalau saudara mendoakan hal-hal besar, maka saudara juga akan mulai mengerjakan hal-hal besar, bertindak besar. Mulai berdoa untuk hal-hal yang besar. Saudara, dalam pelayanan yang saya layani hari ini, ketika saya mulai merintisnya, saudara, memenangkan satu jiwa saja begitu sulit. Tetapi saya kemudian mulai berdoa dan memohon kepada Tuhan. Aku rindu melihat ratusan jiwa datang kepada Tuhan. Kalau waktu saya menaikkan doa itu, orang dengar doa itu, orang akan tertawa saudara. Itu mimpi di siang bolong kata orang. Kenapa? Karena untuk memenangkan satu jiwa saja itu begitu sulitnya di daerah ini pada masa itu. Tetapi apa yang terjadi saudara? Saya melihat pada akhirnya ratusan jiwa bisa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Artinya apa saudara? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Mari mulai mengimpikan hal-hal besar dan mulai mendoakan dan menyerukan hal-hal besar dalam kehidupan saudara kepada Tuhan.
mulai bermimpi besar dan berdoa besar, maka saudara akan melihat perkara-perkara yang besar. Lalu kemudian saudara, hal kedua yang akan kita belajar, apa yang harus kita miliki, apa yang harus ada pada kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami perkara-perkara besar, jawaban-jawaban yang besar dari doa-doa kita. Ayat yang ke-22 dan 23 tadi saudara, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Hal kedua yang diajarkan Yesus tentang doa di sini saudara, adalah bahwa doa yang kita naikkan itu, semustahil apapun itu, sesulit apapun itu, setidak mungkin apapun itu terjadi, tetaplah berdoa dan tetap percaya bahwa apa yang saudara doakan itu mungkin terjadi, pasti terjadi. Jangan bimbang atas doa-doa dan seruan saudara kepada Tuhan. Maka firman Tuhan menjamin, maka hal itu akan terjadi. Jadi yang kedua saudara adalah bahwa kita harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang kita doakan itu bisa terjadi. Tapi mungkin saudara berkata bahwa, ya pendeta, kalau saya mendoakan hal-hal kecil, hal-hal biasa dalam hidup saya percaya bahwa itu bisa terjadi. Itu sebabnya saya tidak mau mendoakan hal-hal besar, karena saya sulit mempercayai bahwa hal-hal besar itu bisa terjadi. Dengar saudara, jangan lihat besarnya apa yang saudara doakan, tetapi lihatlah Tuhan yang sanggup melakukannya, dan Tuhan yang menjamin di dalam ayat firman-Nya ini bahwa apa yang saudara doakan dengan iman dan kepercayaan itu bisa terjadi, maka hal itu pasti akan terjadi. Jadi percaya, seberapa besar pun yang saudara doakan dan seberapa mustahil pun itu bisa terjadi, tetap percaya, maka hal itu bisa terjadi. Kita belajar dari kehidupan Abraham saudara, bahwa firman Allah mencatat bahwa Abraham tidak luntur imannya, Abraham tidak goncang imannya, sekalipun sudah semakin mustahil apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi. Tapi malah Abraham makin diperkuat imannya. Saudara lihat, saat Tuhan menjanjikan keturunan bagi Abraham, yang terjadi adalah saudara bahwa mereka semakin tua, tapi apa yang mereka terima, janji yang telah mereka dengar daripada Tuhan tidak kunjung terjadi. Yang terjadi adalah bahwa istrinya Sarah sudah mati haid, lalu kemudian Abraham juga sudah sangat tua, sudah sangat mustahil dan semakin mustahil. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Abraham makin diperkuat imannya, tidak lemah imannya dengan kondisi yang ada, malah makin diperkuat imannya. Saudara, itu yang dahsyat dari kehidupan Abraham, sehingga dia mengalami janji-janji Tuhan. Karena sekalipun semuanya sudah semakin mustahil, sudah semakin tidak mungkin itu terjadi, tetapi dia masih tetap berdoa dengan iman bahwa itu bisa terjadi, bahwa itu pasti terjadi. Saudara, saya banyak menemukan orang-orang yang demikian, dan pada akhirnya doa-doa mereka dijawab, di mana sudah sangat mustahil itu bisa terjadi, tapi mereka percaya bahwa itu bisa terjadi, dan akhirnya itu bisa terjadi, saudara. Salah satu contoh yang pernah saya saksikan di video-video sebelumnya yang sudah jauh sebelumnya, saudara, yaitu seorang ibu di pelayanan yang dimenangkan melalui pelayanan yang saya rintis. Ibu ini seorang janda
Ibu ini sudah tua dan dia memiliki seorang anak. Ibu ini hidup dari berjualan di pekan-pekan. Dia bawa satu tikar kecil, lalu kemudian dia beli sayur-sayur sedikit demi sedikit, lalu kemudian dia jualkan di sana. Saya sudah bisa membayangkan keuntungan yang bisa diperoleh. Itu pasti hanya cukup untuk mereka makan. 2 orang mereka makan bersama dengan anaknya. Dan dia ke pekan hanya 2 kali. Saya bisa bayangkan berapalah untungnya. Dan 2 kali itu berapalah untungnya bisa ketika dijumlahkan. Dan itulah yang mereka gunakan untuk mereka hidup selama seminggu. Dan kemudian itu jugalah yang digunakan untuk menyekolahkan anaknya. Saudara, keadaannya pasti begitu sulit. Tetapi ibu ini, dia ada rumah, tetapi rumahnya ini sudah banyak bocor. Sehingga kalau hujan, seringkali banjir di rumah. Karena apa? Karena seng-sengnya juga sudah bocor. Lalu kemudian rumah ini tidak punya plafon, dindingnya juga terbuat dari bambu. Lalu kemudian satu kali dia panggil saya ke rumahnya untuk berdoa. Lalu pada waktu itu ibu ini berkata bahwa, "Nakku, doakan supaya satu saat aku bisa diberkati Tuhan dan kemudian aku bisa membangun rumah ini." Saudara, itu sulit dipercayai. Bagaimana dia bisa membangun rumah sedangkan pekerjaannya adalah hanya cukup untuk kebutuhan mereka hidup. Apa yang dia hasilkan dari apa yang dia kerjakan hanya cukup untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bagaimana dia mengganti dinding rumahnya, bagaimana dia mengganti atap rumahnya, dan bagaimana dia bisa memplafon rumahnya, itu sesuatu yang sulit dibayangkan. Itu sesuatu yang sulit dipercayai. Tapi tahukah saudara bahwa ibu ini begitu percaya bahwa satu saat dia bisa mengganti rumah ini. Dan dia akhirnya memanggil saya untuk berdoa. Dan sebagai hamba Tuhan tentu saja pada waktu itu saya menopang dalam doa. Kami berdoa bersama dengan anaknya. Kami doakan supaya rumah itu bisa diganti. Dan singkat cerita saudara, memang ibu ini tidak bisa membangun rumah ini dari uang yang dia punya. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Akhirnya ibu ini mengalami mujizat Tuhan, di mana di samping rumahnya itu ada grosir saudara. Lalu kemudian grosir ini semakin berkembang. Dan rumah ibu ini ada di sebelah kiri dari grosir ini. Di sebelah kanan grosir itu ada jalan. Di depan grosir juga ada jalan. Di samping kiri itu rumah bibi ini. Dan di belakang sudah mentok. Dan grosir ini sudah semakin maju dan mereka tidak punya tempat untuk meletakkan barang-barang mereka. Sehingga akhirnya apa yang terjadi saudara? Yang punya grosir ini berkata kepada ibu ini, "Bi, maukah bibi aku belikan rumah bibi di tempat yang lain dan kemudian rumah bibi ini sama aku? Dan aku kasih dengan gratis, cuma-cuma kepada bibi, kita tukaran aja. Aku akan cari yang lebih baik." Dan jawaban bibi itu pada waktu itu, "Silakan, tetapi jangan jauh, supaya aku jangan terhalang datang beribadah kepada Tuhan." Dan singkat cerita saudara, dalam hitungan waktu yang sangat singkat, akhirnya yang punya grosir ini ketemu dengan rumah yang kebetulan juga pada waktu itu diatur oleh Tuhan semuanya. Ada berjarak 20-30 meter. Itu ada rumah yang dijual, artinya hanya kelang 1-2 rumah, artinya rumah ketiga. Di sana ada dijual rumah. Dan keadaannya rumah itu sudah beton, sudah gedung, lalu kemudian atapnya bagus, sudah diplafon, lalu kemudian tanahnya juga lebih luas dari tanah rumah bibi ini tadi. Lalu kemudian singkat cerita, akhirnya itu dibeli oleh yang punya grosir ini, lalu kemudian mereka tukaran dengan cuma-cuma. Wow, itu dahsyat saudara, itu luar biasa. Ya, secara pikiran memang mustahil bibi ini bisa membangun rumahnya. Secara pikiran sungguh sulit. Tetapi lihat, ibu ini begitu percaya bahwa satu saat dia bisa membangun rumahnya, dia bisa punya rumah yang tidak bocor lagi.
Dia percaya itu saudara, sehingga dia panggil saya berdoa. Padahal dia belum terlalu lama menjadi orang Kristen, tapi imannya sudah bertumbuh. Dan akhirnya dia punya rumah yang baru. Bukankah ini sesuatu yang dahsyat saudara yang dikerjakan Tuhan dalam hidup bibi ini? Dan itu terjadi ketika bibi ini percaya sekalipun tidak masuk akal. Saudara, ketika anak-anak Tuhan percaya kepada Tuhan, maka bagi Tuhan selalu ada jalan. Maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Allah sanggup mengerjakannya. Apa yang tidak pernah kita doakan, malah dikerjakan oleh Tuhan. Allah kita dahsyat saudara. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka kita akan melihat Dia mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Saat ini saudara, adakah sesuatu yang saudara rindukan terjadi dalam hidup saudara? Mari doakan dengan iman kepada Tuhan. Dan doakan hal besar dalam hidup saudara. Dan percaya bahwa itu bisa terjadi karena Allah kita sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tapi tentu saja yang kita doakan itu bukan untuk hawa nafsu kita, saudara. Kita doakan hal-hal besar untuk hawa nafsu kita, bukan itu. Karena firman Allah berkata di dalam Yakobus bahwa, kenapa kamu tidak memperoleh sesuatu? Karena kamu tidak berdoa. Dan kamu berdoa juga tetapi kamu tidak memperolehnya. Kenapa? Karena kamu berdoa, apa yang kamu doakan itu hendak kamu gunakan untuk memuaskan hawa nafsumu, sehingga kamu tidak menerima apa yang kamu doakan. Jadi saudara, kalau kita mendoakan hal-hal besar dan apa yang kita doakan itu hanya untuk hawa nafsu kita, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka itu juga tidak akan terjadi. Jadi impikan hal-hal besar yang semuanya akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bibi ini sudah menjadi kesaksian luar biasa. Hidupnya menjadi kesaksian luar biasa, maka Tuhan mengerjakan perkara besar dalam kehidupan bibi ini. Bibi ini juga sudah berkorban bagi pekerjaan Tuhan luar biasa dari keterbatasannya. Maka Tuhan melakukan perkara besar dalam hidupnya. Dan dia meminta juga, dia minta sesuatu yang besar, bukan untuk sesuatu hal yang kesombongan dan sebagainya, tetapi karena memang itu kebutuhan hidupnya, maka Tuhan mengerjakan lebih dari apa yang dia doakan. Dahsyat Tuhan bekerja dalam hidupnya. Saat ini saya juga mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup, dan Tuhan mau mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara. Doakanlah hal-hal besar dan percayalah bahwa Tuhan sanggup mengerjakannya dalam hal apapun itu di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian yang terakhir saudara, bagaimana supaya doa-doa kita dijawab dan bagaimana supaya kita mengalami perkara-perkara besar lebih dari apa yang kita doakan dalam kehidupan kita. Ayat 25, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lihat saudara, hal ketiga yang Yesus ajarkan di sini adalah jika kamu berdiri untuk berdoa, maka ampunilah jika ada sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang. Artinya Yesus mengajarkan bahwa dalam doamu ketika kamu berdoa, kamu harus mengampuni. Kenapa saudara? Karena dengan mengampuni, kamu akan diampuni oleh Bapamu yang di sorga. Tetapi di ayat 26 dikatakan, tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, bagaimana Tuhan akan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara kalau diampuni pun saudara tidak. Tidak mungkin saudara. Artinya kita bisa mengalami hal-hal besar dalam kehidupan kita yang dikerjakan oleh Tuhan jika kita sudah diampuni. Karena sebelum kita diampuni, kita adalah seterunya Allah. Kita adalah musuhnya Tuhan.
Jadi kita harus mengalami pengampunan daripada Tuhan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, dan akhirnya kita akan mengalami perkara besar dan Tuhan mengerjakan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Dan saudara, di sini ditegaskan bagaimana supaya kita diampuni, maka kita juga harus mengampuni. Kita mengalami kepengampunan jika kita juga mengampuni orang lain. Dan ketika kita diampuni, maka kita akan mengalami perkara besar. Karena sekali lagi, tidak mungkin kita mengalami perkara besar, tidak mungkin Allah menjawab doa-doa dan mengerjakan perkara besar dalam hidup kita jika kita tidak mengampuni. Jadi harus mengampuni supaya saudara juga diampuni dan doa saudara dijawab dan saudara mengalami perkara-perkara besar. Saudara, dalam mendidik jemaat, saya selalu menegaskan kepada mereka bahwa kalau ada orang-orang yang memusuhi mereka, kalau ada orang-orang yang mereka benci, kalau mereka akar pahit kepada orang lain, baik itu orang lain, baik itu keluarga atau siapapun itu, mereka harus belajar untuk mengampuni. Sekalipun tidak gampang, saudara. Seringkali orang-orang protes kalau dibahas masalah mengampuni. Ada orang yang pernah berkata, aku tidak sanggup, terlalu sakit dibuatnya. Ya, itu seringkali yang saya dengar, saudara. Itu seringkali yang diungkapkan orang. Enak kali dia kalau ku ampuni. Sudah begitu lama aku disakitinya dan aku mengampuninya begitu saja, enak kali dia. Ya, pikiran-pikiran itu sepertinya satu sisi benar, saudara. Sepertinya masuk akal. Kenapa? Orang yang sudah menyakiti masa diampuni begitu saja? Untung kali dia. Enak kali dia, aku yang rugi ketika aku mengampuni dia, padahal dia sudah merugikan aku, dia sudah menyakiti aku, lalu ku ampuni begitu saja, aku rugi. Dengar saudara, ketika kita mengampuni malah kita yang untung dan mereka yang rugi. Karena ketika kita mengampuni bahkan mendoakan mereka, maka kita menaruh bara marah di kepala mereka. Artinya kita mengizinkan Tuhan bekerja menyatakan keadilannya dalam hidup mereka. Tapi ketika kita tidak mengampuni, malah yang terjadi ketika kita tidak mengampuni, hati kita sakit, dan ketika hati kita sakit, dendam dan sebagainya, maka menimbulkan akar pahit, dan akar pahit itu bisa menimbulkan penyakit. Dan setiap kali kita melihat kita benci, itu membuat hidup tidak enak, saudara, hati tidak enak, dan bisa memunculkan penyakit malah. Itu yang terjadi kalau kita tidak mengampuni. Dan kepada orang itu tidak ada apa-apa yang terjadi bagi dia. Tetapi jika kita mengampuni, maka hati kita lapang, hati kita lega, beban kita terlepas. Dan kemudian ketika kita mengampuni, yang paling luar biasa adalah, sekali lagi, ayat yang ke-25 tadi dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Artinya ketika kita mengampuni, kita pun mendapat pengampunan daripada Tuhan. Saya mau tanya, mana lebih besar, kesalahan orang lain kepada kita atau kesalahan kita kepada Tuhan? Itu yang pernah Yesus ajarkan, kan? Tentu saja jauh lebih besar kesalahan kita kepada Tuhan. Kesalahan orang lain mungkin 1-2 kepada kita. Kesalahan kita kepada Tuhan tak terhitung. Kalau itu dilambangkan dengan utang, kesalahan itu tadi hutang. Hutang orang mungkin hanya sekian ribu rupiah, tapi hutang kita sekian triliun kepada Tuhan. Hutang dosa kita sekian triliun. Hutang orang lain mungkin hanya hitungan ribuan rupiah. Nah, dan kemudian kalau saya dan saudara mengampuni orang itu, ini gambaran hutang tadi, mengampuni, maka hutangnya mungkin dianggap selesai. Tapi kita rugi sepertinya dalam secara akal hitung-hitungan ribuan rupiah. Tetapi ketika kita diampuni, saudara, itu begitu besar dan tidak terhitung pengampunan yang telah kita terima. Betapa dahsyat pengampunan yang kita terima. Artinya ketika kita mengampuni, kita jauh lebih besar diampuni, jauh lebih untung. Ini dari hitung-hitungan, saudara. Tetapi sebenarnya kita tidak bisa menghitung-hitung seperti itu. Tetapi kita harus memahami bahwa ketika kita mengampuni, kita juga diampuni. Dan pengampunan yang kita terima itu jauh lebih besar daripada
pengampunan kita terhadap orang lain, artinya kita malah diuntungkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita mengampuni, itu malah memberi jalan bagi Tuhan untuk melakukan mujizatnya bagi kita. Karena jika kita tidak mengampuni, maka akar pahit kebencian itu malah menjadi penghambat untuk kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Tapi ketika kita mengampuni, di sanalah kita mengalami perkara besar, di sanalah kita mengalami mujizat daripada Tuhan. Karena ketika kita mengampuni, jalan terbuka. Mujizat Tuhan mengalir dalam hidup kita, jawaban doa terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya ampunilah, maka kamu akan diampuni. Dan bukan hanya kamu diampuni, tetapi doa-doamu yang dahsyat dan besar itu juga akan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana Yesus mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya. Yang pertama, Yesus mengajarkan bahwa murid-muridnya harus mendoakan hal-hal besar, harus berdoa untuk perkara-perkara dahsyat, karena perkara-perkara dahsyat akan dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup mereka. Dan kemudian yang kedua yang diajarkan oleh Yesus ketika mereka mendoakan hal besar, jangan ragu, jangan bimbang, karena Allah akan menjawab dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, apalagi hanya menjawab doa-doa kita, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup mengerjakannya, itu sebabnya percayalah dengan iman, sungguh-sungguh percaya. Dan kemudian yang ketiga, belajar mengampuni supaya kita juga diampuni dan doa kita dijawab. Kalau kita tidak mengampuni, kita juga tidak diampuni. Kalau kita tidak diampuni, mana mungkin doa kita dijawab? Bagaimana kita bisa mengalami jawaban doa? Tapi kalau ketika kita mengampuni, kita juga diampuni, kita juga akan mengalami jawaban doa. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap saudara. Buka hati saudara, biarlah firman Tuhan tertanam, dan terapkanlah firman Tuhan itu dalam hidup saudara supaya doa-doa saudara dijawab. Puji Tuhan, saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan kiranya campur tangan sehingga mereka akan mengalami jawaban dari doa-doa dan seruan mereka di hadapan Tuhan. Ajar anak-anakmu untuk berdoa, mendoakan perkara-perkara besar, ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar anak-anakmu untuk berdoa dalam iman, dan ajar anak-anakmu untuk berdoa dan juga melepaskan pengampunan. Berkati setiap anak-anakmu ini, Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mengalami jawaban doa. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami juga akan menaikkan doa-doa kami dengan iman di hadapan Tuhan. Hamba akan berdoa bagi anak-anakmu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa. Teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan, saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara,
sebelum kita memohon kepada Tuhan. Saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu, ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan, mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.
Haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit, dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagimu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah
lambung anak-anakmu, pencernaan anak-anakmu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tangking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anakmu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa normalkan kembali ginjal anak-anakmu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anakmu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anakmu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anakmu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anakmu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anakmu. Kesehatan menjadi bagian anak-anakmu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu. Biarlah keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anakmu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini, karena gereja-Mu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel Renungan Malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara.
saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.